Nah, jadi sahabat kreatif, di sini di konten kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk speknya, mulai dari khususnya untuk bagian mesin. Jadi di sini yang saya rombak untuk pertama di bagian crankcase. Jadi di bagian crankcase di sini semua saya buat original, kecuali untuk penambalan crankcase-nya. Jadi alasan pertama saya untuk tambal crankcase di sini untuk pemadatan kompresi primernya. Karena untuk jenis blok di sini saya pakai blok standar F1 overseas 150, jadi masih lumayan kecil. Karena biasanya untuk bebek modif orang lebih cenderung ke lebih sering pakai punya Satria atau punya RX spesial. Sementara di sini saya pakai blok standar F1-nya. Jadi perlu penambahan kompresinya, tentunya saya melakukan penambalan kompresi tadi lewat lem porting, lewat crankcase-nya. Jadi tetapi di sini juga sering ada yang menganggap untuk penambalan crankcase pakai lem porting ini katanya bisa menyebabkan cepat hausnya bearing truk as. Nah, sebenarnya di sini juga ada trik khusus untuk penambalan lem porting di crankcase. Ini jangan lupa juga untuk arah oli atau suplai oli ke bagian kelahar truk as ini tetap kita arahkan, karena biasanya itulah yang menyebabkan bearing truk as cepat haus. Pertama tertutup suplai olinya atau tidak terarah. Jadi di sini juga saya sarankan untuk sahabat kreatif, kalau mau mengambil kesimpulan pada saat melakukan porting atau baik bagian crankcase ataupun blok, pertama jangan sekali-kali terlalu ekstrim tanpa ada pengalaman yang benar-benar sudah dicoba. Karena bukan berarti kita buat motor itu semakin ekstrim motor akan semakin nyaman, malah sebaliknya, terlalu kita banyak merombaknya itu motor malah tambah tidak nyaman. Jadi pada intinya tetap pada jalur dan juga pengalaman. Di sini untuk pemilihan blok, saya di sini alasan saya masih pakai blok standar. Pertama, untuk spek motor ini dipakainya untuk adventure, karena bisa dibayangkan sama sahabat kreatif kalau jalur adventure itu kadang tidak menentu, ada tanjakan yang panjang, juga jalurnya kadang-kadang trek panjang. Jadi untuk tingkat keamanan, jadi saya masih pilih pakai yang standar. Jadi alasan pakai standar karena untuk tingkat keamanan. Di sini juga untuk gigi rasionya di sini pakai standar bawaan F1ZR. Di sini pakai yang full clutch. Karena untuk yang full clutch di sini untuk gigi 3 itu udah semi rasio. Kenapa alasan saya pakai gigi standar? Karena pertama tadi motor ini bukan buat gas track, ini spek buat adventure. Di sini saya posisikan motor ini supaya tarikan awalnya atau bisa dibilang tenaga bawahnya itu lebih dapat. Jadi saya pilih ke gigi standar. Nah, selanjutnya untuk kruk as di sini di F1ZR ada dua tipe, ada kruk as panjang, kruk as pendek. Di sini saya pakai kruk as panjang.
Alasannya tentu punya alasan juga. Untuk kuruk as panjang punya keunggulan di trek atasannya, jadi atasannya lebih dapat. Ini nggak ada bedanya dengan pakai balancer. Jadi sebagai pengganti balancer, jadi di sini saya pakai kuruk as panjang. Sebenarnya kuruk as pendek juga itu bagus, tapi kalau untuk di adventure saya lebih pilih ke as kuruk panjang. Nah, lanjut lagi ke magnet. Di sini saya pakai magnet kecil karena diameternya lebih kecil, untuk putarannya juga lebih cepat. Jadi alasan kenapa harus pakai di sini pakai kuruk as kecil, pakai magnet kecil, tentunya putarannya lebih cepat dibanding magnet standarnya. Jadi karena spek motor kita sudah kita buat lebih cepat, jadi tidak hanya lewat blok yang kita buat cepat, jadi untuk pengapian juga kita buat lebih cepat juga. Jadi pada intinya seperti ini. Semakin diameternya semakin besar, itu putarannya semakin lambat. Jadi kalau diameternya semakin kecil, itu putarannya semakin cepat. Jadi lebih cepat putaran motor. Nah, untuk dapatnya di sini motor dapat di putaran bawah. Jadi lebih cepat, untuk responnya lebih cepat dibanding magnet standarnya. Jadi untuk gigi primer di sini pakai gigi primer standar bawaan Pos One di sini. Karena pakai as panjang, berbeda dengan motor yang satunya, karena di sini speknya sudah lumayan tinggi. Untuk gigi rasio juga di sini gigi rasio pakai gigi rasio standar semua bawaan motor, tapi yang pulput. Jadi di sini untuk gigi pulput ini 3 ada keunggulan, di gigi 3-nya itu udah semi rasio. Nah, alasan saya pakai gigi standar punya pulput ini karena gigi pengantarnya lebih kecil, sementara untuk gigi penggeraknya lebih besar. Jadi motor itu misalkan torsinya lebih dapat gitu di 3-nya, jadi motor nggak ngop, jadi langsung dapat. Selanjutnya pada bagian intake di sini sebagai pendukung, untuk intake pakai intake besar, karbu pakai karbu 28. Jadi untuk penyesuaian aja. Sebenarnya walaupun pakai karbu standar juga nggak jauh beda, cuma untuk menyesuaikan di sini saya pakai karbu 28. Nah, untuk bagian kupling ini sama dengan motor-motor lainnya. Di sini kupling saya pakai punya FR, kampas kuplingnya. Untuk per kupling di sini pakai punya Smash. Keunggulan kampas kupling punya FR di sini untuk kampasnya lebih tebal, lebih banyak, jadi lebih kekuatannya lebih apa ya, daya cangkemnya lebih kuat gitu, karena kampas juga nggak cepet angus. Sementara dukungannya yaitu dari per kupling tadi, per kupling punya Smash itu selain besar, itu tekanannya lebih kuat dibanding punya F1 standarnya. Nah, untuk finishing sebagai penyempurna untuk top pengapiannya di sini saya lakukan dial. Nah, jadi untuk dial kali ini saya pilih, saya minta bantuan sama Akang Omai, yaitu yang punya budget speed. Oke sahabat kreatif, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat sahabat kreatif, juga menjadikan sebuah inspirasi buat sahabat kreatif semua.